Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang sejarah kurban. Ya, kurban itu terjadi pertama kali pada Nabi Adam, yaitu dilakukan oleh anaknya. Kemudian sejarah yang selanjutnya itu pada Nabi Ibrahim yang terjadi pada Ismail ya. Kemudian itu disebut kurban gitu. Kurban itu asal katanya yaitu dari kata koroba yakrubu yang mengandung pengertian artinya dekat, mendekatkan diri. Secara menurut istilah adalah menyembelih di sini menyembelih hewan kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu secara istilah begitu sederhananya. Kemudian dalilnya itu surat Al-Kausar. Inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Itu dalil yang nomor 2 yaitu Al-Kausar ayat 2. Ya, itu dalilnya. Kemudian sekarang kita akan belajar tentang ketentuan ibadah kurban. Kurban itu hukumnya ialah sunnah muakat. Ya, sunnah muakat itu apa, Pak? Sunnah yang dikuatkan. Ya, sunnah yang dikuatkan berarti maksudnya apa sunnah muakat? Sunnah yang ya sangat dianjurkan. Sunnah muakat itu. Ya, kenapa sangat dianjurkan? Karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan sunnah itu gitu. Kenapa alasannya Pak jadi sunnah muakat? Karena pada zaman Rasulullah tidak pernah meninggalkan perbuatan sunnah itu, makanya disebut dengan sunnah muakat. Ya, ini hadis Rasulullah bersabda, ya, ini Rasulullah telah bersabda. Ya, Pak Saiful besarkan. Ini ya, Rasulullah telah bersabda, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya, bila memasuki tanggal 10 nih 10 bulan Zulhijjah dan seorang ingin berkurban, maka janganlah ia ganggu rambut kurban dan kuku-kukunya. Maksudnya apa? Enggak boleh diapa-apain. Kemudian yang selanjutnya hadis riwayat Imam At-Tirmizi ini ya. Saya disuruh menyembelih kurban dan berkurban itu sunnah bagi kamu. Nah, ini kata hadisnya. Jadi ibadah kurban itu sunnah. Walaupun sunnah, hampir Rasulullah itu tidak pernah meninggalkannya. Kemudian yang selanjutnya, ya, ternyata kurban itu bisa menjadi wajib. Loh, kenapa Pak? Tadi katanya sunnah kok, sekarang wajib. Bisa jadi wajib. Kenapa alasannya ketika menjadi wajib? Yang pertama, ketika seorang itu bernazar, misalkan si Husain nazar, ya Allah kalau nanti saya ranking 1 saya mau berkurban, misalkan. Ya udah nanti harus berkurban tuh wajib. Atau Alfiano nazar, ya Allah kalau saya ranking 1 nanti saya mau berkurban di tahun ini, maka wajib untuk apa berkurban karena sudah bernazar. Kemudian ya, yang selanjutnya itu jika ia mengatakan ya, nih Bapak tebalkan, jika ia mengatakan ketika memiliki hewan tersebut, maksudnya gini, misalkan Alvino mengatakan, ya Allah nanti kalau aku punya kambing, aku akan berkurbankan. Nah itu juga wajib juga. Ya Allah ketika aku misalkan atau Alvino punya anak kambing, ya Allah ketika anak kambingku ini sudah besar,
maka akan aku kurbankan. Maka wajib juga berkurban. Tentang hukumnya. Yang kedua, jenis dan syarat ketentuan hewan kurban. Ya, kita langsung aja ke jenis. Jenis hewan kurban. Hewan yang boleh dikurbankan adalah nih, ya, ada berapa? Hewan yang boleh dikurbankan adalah yang pertama, unta, kerbau, sapi, domba, dan kambing. Itu yang boleh dikorbankan. Nanti kalau Hafiz Hussein tanya, Pak, ayam boleh dikorbankan enggak? Enggak boleh. Harus unta, kerbau, sapi, domba, dan kambing. Itu yang termasuk, Pak, saya mau korban ayam aja, Pak. Ya boleh, korbannya disembelih tapi terus dikirim ke Pak Saiful aja. Kalau udah matang ya, Sen. Ya. Ya, Pak. Itu jadi hewan yang bisa dikurbankan. Untuk jenis kelamin, dalam berkurban jantan nih ya, jantan dan betina itu boleh. Ya, kurban boleh laki-laki, boleh perempuan hewannya. Tapi menurut pendapat ulama lebih baik jantan. Ya, karena apa kok jantan? Karena diisbatkan atau karena waktu itu yang akan dikurbankan itu kan dalam pada saat Nabi Ismail itu kan laki-laki. Nah, diibaratkan begitu. Jadi utamanya juga laki-laki. Begitu juga tentang hewan yang dikurbankan. Lebih utama mana? Antara sapi dan kambing. Pendapat para ulama atau domba ya, domba maksudnya. Lebih utama mana? Sapi atau domba? Menurut para ulama itu domba lebih utama. Kenapa? Karena waktu itu digantinya itu hewannya itu domba. Ataupun hibas ya, hewan yang menyerupai domba, bukan sapi atau unta. Maka para ulama bersepakat kalaupun ada hewan yang lebih baik pada saat itu, maka pasti akan diganti dengan hewan itu. Tapi ternyata diganti oleh domba atau sejenisnya, hewan yang mirip domba atau kambing begitu maksudnya. Jadi otomatis lebih utama hewan itu menurut para ulama begitu. Itu ya. Jadi jantan atau betina itu boleh, tapi lebih utama itu jantan. Kemudian umur hewan. Ini domba, biri-biri atau biri-biri ya. Ada yang menyebut domba atau domba itu yang kambing yang berbulu lebat itu loh. Terus gembel apa ya? Pokoknya yang kecil tapi dia bulunya lebat. Itu domba tuh. Biasanya kulitnya juga bisa dipakai untuk apa, jaket begitu. Ya, umurnya 1 tahun masuk ke 2 tahun. Sudah berganti gigi atau namanya poel kalau kambing itu. Giginya sudah berganti. Giginya udah ganti ya, bukan lagi gigi susu. Misalkan kalau yang masih anak-anak itu tandanya kalau udah giginya gigi dewasa ya udah berarti. Kambing itu umurnya 2 tahun masuk 3 tahun. Masih sama, yaitu kewajibannya harus musinnah. Musinnah artinya berganti gigi. Kerbau atau sapi itu berumur 2 tahun masuk 3 tahun. Ya masuk bakorun. Bakorun itu artinya sapi yang sudah dewasa. Al-Baqarah itu artinya sapi-sapi. Maksudnya di situ sapi yang dewasa ya. Itu ya tentang kriteria umur. Kemudian kondisi hewan. Nih, hewan tidak boleh cacat. Apapun itu, kakinya pincang, matanya juling, ekornya potong, atau ekornya pendek. Nah itu nggak boleh. Harus yang paling bagus. Kemudian peruntukan untuk hewan kurban. Maksudnya apa? Berapa orang satu hewan bisa untuk berapa orang bisa lah. Di sini maksudnya.
1 ekor kambing atau domba ini bisa untuk 1 orang. Seekor kerbau atau sapi bisa untuk 7 orang. Ya, 1 ekor unta untuk berkurban 7 orang. Sebagian ulama dengan dalil di bawah ini. Nah, ini dalilnya. Kami menyembelih hewan kurban bersama Rasulullah pada tahun Hudaybiyah. Ya, tahun Hudaybiyah itu apa? Tahun perjanjian Hudaybiyah ya. Dengan seekor unta untuk 7 orang dan sapi untuk 7 orang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti sapi dan unta sama untuk 7 orang. Kambing dan domba itu untuk 1 orang. Kemudian waktu penyembelihan hewan kurban. Waktunya ialah tanggal 10 Zulhijjah ditambah dengan hari tasyrik, yaitu 3 hari setelah tanggal 10 Zulhijjah, yaitu tanggal 11, 12, 13. Jadi kurban itu tanggal 10, tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. 3 hari ini disebut dengan hari tasyrik. Ya. Ya. Oke. Awal waktu kapan mulainya penyembelihan hewan kurban? Awal waktunya adalah saat setelah sholat Idul Adha. Kalau setelah sholat Idul Adha langsung boleh menyembelih hewan kurban, itu adalah awal waktu. Akhir waktu kapan? Akhir waktu adalah hari terakhir tanggal 13 Zulhijjah sebelum matahari terbenam. Tanggal 13 sebelum matahari terbenam. Ini tadi ya tanggal 10 Idul Adha itu tanggal 10 dan terakhirnya tanggal 13 sebelum tenggelamnya matahari itu terakhirnya. Nih ya, menurut Imam Syafi'i waktu penyembelihan adalah sebelum matahari terbenam, yaitu tanggal 13 Zulhijjah. Oke, tempat kurban sekarang. Tempat kurban yang paling baik adalah tempat di mana pelaksanaan sholat Idul Adha di dekat. Misalkan sholat Idul Adhanya di masjid, maka paling baik itu tempatnya di situ. Di samping masjid. Misalkan sholat Idul Adhanya di lapangan, paling baik kurbannya itu di lapangan. Itu ya tentang ketentuan kurban. Ya, tentang ketentuan kurban. Saya rasa itu cukup, itu dulu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Ada, Pak. Enggak. Oke, tebak-tebakan. Sekarang. Dimas. Sehat, Mas? Ya, Pak. Kambing itu untuk berkorban berapa orang, Dimas? 1 orang. Oke, bagus. Kamu sudah ngirim tugas, Dimas, tentang sejarah kurban. Sejarah kurban, pengertian kurban, dalil kurban. Dalil kurban surat apa? Ayo. Lihat bukunya. Surat apa coba? Wal asri. Baqarah. Is. Al asri. Salah. Al insana lafi husri. Al-Asr. Iya. Surat apa? Nih, Bapak. Al-Asr. Fasoli li rob bikawan har. Surat apa? Al-Kausar. Surat Al-Ka.
Usar ayat Usar. Nah, itu dalil 108. kurban. Ban. Al-Kausar ya. Inna a'toina kal kausar fasholli li rabbika wanhar. Har. Ya. Itu tentang kurban. Kemudian hukum kurban apa tadi? Ayo. Hukum kurban hukumnya sunnah muakat. Ya, sunnah yang dikuatkan. Tapi hukum kurban itu bisa menjadi wajib ketika apa? Ada dua. Yang pertama ketika apa? Ketika Hafiz bernazar. Ya Allah, ranking 1 saya akan kurban. Nah, itu nazar. Ya Allah, Alvino berkurban. Kemudian yang kedua adalah ketika berjanji memiliki sesuatu. Ya Allah, ketika nanti saya punya kambing yang besar, saya akan berkurban. Nah, itu juga menjadi wajib. Ya. Kemudian waktu awal kurban kapan? Kapan? Waktu awal Sebelum matahari terbenam tanggal 13. setelah sholat Idul Setelah sholat Idul Adha. Kapan akhir berkurban? Waktu berkurban? Sebelum matahari terbenam. Matahari tenggelam. Tanggal 13 sebelum matahari terbenam. Ya. Ada pertanyaan? Tidak. Ya. Oke, kalau tidak ada, Bapak akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.